Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rekan Gufroni, NPM saya 100-800-2004. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi politik. Yang pertama ada agitasi politik. Dari bahasa, agitasi artinya bergerak atau menggerakkan. Dalam bahasa Inggris, artinya agitation. Menurut Albert Blumer, agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa. Orang yang melakukan agitasi disebut agitator. Oleh Nephew Smith, disebut sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan, atau pemberontakan orang lain. Ada agitator yang sikapnya selalu gelisah dan agresif. Ada juga yang lebih tenang, cenderung pendiam, tetapi mampu menggerakkan khalayak dengan ucapan dan tulisannya. Yang kedua ada lobby politik. Istilah lobby sendiri sesungguhnya tempat para tamu untuk menunggu untuk berbincang-bincang di hotel. Karena yang hadir para politikus yang melakukan pembicaraan politik, terjadi dialog dengan tatap muka secara informal namun penting. Karena hasil lobby itu biasanya ada kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau sidang politik yang akan menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu. Dalam lobby politik, pengaruh dan pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan karisma. Lobby politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik, dan konsensus. Yang ketiga ada public relation politik. Tumbuh pesat di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua sebagai suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. Presiden Theodore Roosevelt mendeklarasikan pemerintahan sebagai square deals dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik secara rasional. Sehingga tujuannya untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis, dengan khalayak, kader simpatis masyarakat umum. Yang selanjutnya ada retorika politik. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorika yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar persona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan politik massa yaitu berpidato kepada khalayak. Ada 3 jenis retorika menurut Aristoteles dalam karya retorika. Yang pertama ada retorika deliberatif, yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksanakan. Yang kedua ada retorika forensik, yaitu berkaitan dengan keputusan pengadilan. Yang ketiga ada retorika demonstratif, yaitu yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan atau salah dalam bertutur kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.